Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melewati Ramadan yang keberapa, Pak? Berapa, Pak? 7. Ada yang 8, Pak? Siapa tahu ada yang ngebut sudah 9 gitu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali karena masjidnya full. Masjid sebesar ini jamaahnya banyak. Saya dari perjalanan dari Blok O ke sini, alhamdulillah sepanjang jalan banyak, Pak. Apalagi yang mampir di kafe-kafe buka puasa tadi, penuh semua. Di seberang kayaknya penuh ya, Pak. Ya, mungkin nanti saya jalan pulang masih lihat orang yang sama masih nongkrong di situ, Pak. Nah, ini salah kaprahnya kita teman-teman ya. Ada doa yang diajarkan Kanjeng Rasul menjelang puasa tiba kemarin itu. Doanya singkat tapi muatannya padat sekali Bapak Ibu. Doanya begini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni. Artinya, ya Allah, salim yang pertama, kita meminta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua sudah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Alhamdulillah. Salim yang kedua, wasallim Ramadan ali, berikanlah saya kekuatan, komitmen, kesehatan, motivasi dan keinginan yang kuat untuk memanfaatkan Ramadannya sebaik mungkin. Ya seperti yang saya sebut tadi Pak, sepanjang jalan rame orang di luar gitu. Tapi belum tentu yang rame itu tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid berjamaah bersama kita-kita. Kita ini manusia Pak, ada kalanya kondisi keimanan kita naik. Maka mungkin pada saat itu kita akan semakin kuat termotivasi untuk beribadah. Tapi ada kalanya kondisi keimanan kita agak menurun. Nah, ini masih minggu-minggu pertama. Minggu-minggu pertengahan hingga minggu terakhir nanti Bapak jamaah kita mengalami kemajuan biasanya. Iya Pak, shopnya maju. Nah itu. Karena apa? Ternyata panggilan yang lainnya lebih besar daripada kita memanfaatkan Ramadannya sebaik mungkin. Maka doanya wasallim Ramadan ali. Ajakannya itu ada di pantun di atas itu, bagus sekali. Setitik tinta jadi noda. Setitik salah jadi dosa. Ramadan sudah tiba. Benar ya Pak? Mari, ini loh, di caption di atas ini. Ya, running text-nya ini. Mari kita berlomba-lomba beribadah yang kencang di bulan puasa. Karena mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Ada saudara kita yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi posisinya sedang sakit, terbaring di rumah sakit atau tergolek di rumahnya. Pengen dia nangis hatinya untuk bisa berjamaah bersama kita. Sedih hatinya untuk bisa berpuasa, tapi kondisi sakitnya membuat dia tidak bisa melakukan panggilan Allah ini. Ada juga yang sehat-sehat saja nih Pak, gagah-gagah saja, tapi tidak tergerak untuk berpuasa, tidak tergerak untuk berjamaah ke masjid, dan tidak tergerak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu semua yang hadir di masjid hari ini sudah membuktikan Bapak Ibu punya komitmen yang besar. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir Ramadan ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Salim yang ketiga, wasallimhu minni. Selamatkanlah Ramadannya dari saya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena Ramadan itu adalah bulan suci. Tadi di atas. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Jangan sampai bulan Ramadan itu kita kotori dengan tingkah laku kita. Kita ini manusia ya Pak. Kalau lagi positif, imannya tinggi,
posisinya baik, boleh jadi kita semangat untuk beribadah. Tapi kalau kita lagi datang malas-malasnya, boleh jadi kita kendor untuk beribadah. Maka selamatkan Ramadannya. Kalau cuma kendor sendiri nggak masalah ya Mas. Masalahnya tuh ngajak-ngajak itu loh. Kayaknya Amplas lagi diskonan. Nah, zakat mall dia ke sana. Padahal panggilannya tarawih lebih penting daripada ke mall. Tapi ngajak-ngajaknya itu akhirnya temennya ikut nggak sholat jamaah. Apalagi kalau sampai bulan Ramadan ini kita isi dengan segala sesuatu yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka sejak dari minggu-minggu pertama Ramadan ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita tanamkan niat di dalam diri kita masing-masing. Kita ingin memenuhi kegiatan Ramadan ini semaksimal mungkin. Kalau perlu dari awal Ramadan kita pasang niat. Nawaitu shauma syahri ramadhana hadhihi sanati kullihi, tambahi kullihi. Kullihi itu artinya seluruhnya. Selama bulan Ramadan ini saya pengen puasa seluruhnya. Kalau nanti dilalah Allah beri kita penyakit, Allah buat kita tidak sehat, mudah-mudahan niat kita itu tetap Allah catat bahwa kita sedang berusaha memenuhi bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Itu yang pertama, tanamkan niatnya. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk belajar. Belajar apa aja Bapak Ibu? Banyak. Belajar berjamaah bareng-bareng, belajar ngaji bareng-bareng, belajar berpuasa secara maksimal. Nah, salah satu contoh yang perlu kita pelajari itu yang paling utama adalah bagaimana sejak awal kita menyematkan niat ikhlas di dalam ibadah kita. Ikhlas itu mudah apa sulit Pak? Mudah apa sulit Pak? Kalau mudah itu kotak amal itu isinya yang pakai peci semua Pak. Tahu yang pakai peci berapa Pak? Berapa Pak nominalnya yang pakai peci? 100.000. Karena menanamkan nilai ikhlas itu sulit, akhirnya yang kita bawa itu pati murah bawa golok. Padahal yang lebih pantas ada di masjid yang pakai peci apa bawa golok Pak? Pakai peci dong. Tapi begitu kita buka dompet, bolak-balik. Akhirnya yang dibawa yang paling kecil. Karena apa? Ikhlas itu sulit. Bapak Ibu saya ceramahnya setengah jam gitu Pak. Nah, nggihnya insya Allah tidak ikhlas itu. Setengah jam kapan rampung tarawehan. Mudah mengatakan ikhlas tapi sulit melaksanakannya. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam tulisannya Al-Fawaid, untuk bisa membangun semangat ikhlas itu putuskan ikatan kita. Ikatan apa? Qat'u ala'iqil batin min ala'iqil zahir. Kita putuskan ikatan kita dengan materi yang kita miliki. Pamata qat'uha la yadurruha ala iqdhahir. Kalau kita bisa memutus ikatan itu, tidak ada ikatan sama sekali, maka mudah bagi kita untuk mendistribusikan apapun yang kita miliki. Bahasa sederhananya, genggamlah yang kita miliki itu cukup dengan tangan. Kalau Bapak Ibu genggam yang kita miliki itu dengan hati, maka sungguh berat bagi kita untuk mau berbagi dengan yang Allah titipkan kepada kita. Karena apa? Digondeli oleh hati. Ibu, Bu pernah masak opor Bu? Bu, ada santan nggak di dalamnya Bu? Nah, setelah jadi opornya opor ayam, namanya apa Bu? Opor ayam. Kenapa nggak dikasih nama santan ayam gitu? Ada santan di situ kan? Protes nggak santannya Bu? Nah itulah ikhlas. Santan dia menjadi bagian peroporan itu, tapi dia nggak pernah teriak. Kalau kita bisa beramal seperti itu Bapak Ibu, itu nilai ikhlasnya sudah tertanam dengan baik di dalam diri kita masing-masing. Nah tidak mudah, putuskan ikatan kita. Kalau kita bisa memutuskan itu insya Allah nggak ada gangguan yang membuat kita sulit berbagi dan beramal di jalan Allah. Genggamlah cukup dengan tangan. Karena kapanpun bisa kita lepaskan. Kalau kita genggam dengan hati rasanya berat sekali. Untuk berbagi, apalagi berbagi itu kalau jumlah nominalnya besar. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada hari ini bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ramadan yang dimana kita semua
memanfaatkannya seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Mari kita tutup dengan doa ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna siyama syahri Ramadan ala ma kana fihi min tasahulina wa illa bifadlika tafaddal alaina. Allahumma ij'alhu kafaratan lima sabaqa min dhunubina wa ismatan fima baqiya min a'marina warzuqna a'malan salihatan tarda biha anna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idhu alaina awaman ba'da awam wa sinin ba'da sinin mujtami'ina ghaira mutafarriqin radina ghaira sakhitin maghfuran lana ghaira mudhnibin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.